Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan yang menuai polemik saat berpidato di depan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir. Presiden menyampaikan gagasan memaafkan koruptor yang mau bertobat dan mengembalikan hasil yang dikorupsi. Nantinya akan diatur mekanisme pengembaliannya, termasuk secara diam-diam. Para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini saya dalam rangka memberi apa istilahnya tuh? Memberi memberi kesempatan. Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi niat Presiden Prabowo mengatasi masalah korupsi. Namun, ia menyaksikan transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawabannya jika gagasan memaafkan koruptor dengan mengembalikan hasil korupsi direalisasikan. Itu berisiko ya. Kalau misalnya memaafkan korupsi, lalu apalagi dengan diam-diam, lalu asas pemerintahnya yang dua saja menyangkut akuntabilitas. Pertanggungjawabannya gimana? Siapa yang melapor dan korupsi apa dan apa jumlahnya benar? Lalu asas transparansi juga bagaimana? Nah, belum lagi bertentangan dengan undang-undang misalnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga bereaksi. Ketua KPK Setio Budianto yakin jika gagasan Presiden jadi tidak akan diberlakukan untuk semua perkara. Menurut Setio, Presiden Prabowo punya komitmen kuat untuk memberantas korupsi. Konteksnya ini nanti mungkin akan didetailkan oleh para pembantu beliau seperti apa, gitu. Karena kan kelanjutannya itu ada penjelasan beliau, nanti mekanismenya akan diatur, gitu. Nah, mekanisme yang diatur itu seperti apa? Saya yakin nanti akan lebih detail dan itu saya yakin tidak akan diberlakukan untuk semua perkara dan saya yakin juga tidak diberlakukan sama rata. Merespons rencana Prabowo itu, sejumlah pihak menilai sebaiknya pemerintah mempercepat pengesahan RUU perampasan aset yang hingga kini belum jelas di tingkat DPR. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, gagasan yang dilempar Presiden Prabowo Subianto untuk memaafkan koruptor asal mengembalikan hasil yang dikorupsi menuai polemik. Sejumlah pihak meragukan transparansi dan akuntabilitas kebijakan itu. Selain itu juga ada yang mendesak lebih baik diselesaikan dulu RUU perampasan aset ketimbang ada gagasan itu. Tepatkah gagasan Prabowo tersebut? Kami akan bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Zainur Rohman. Selamat pagi, Mas Zainur. Selamat pagi, Mas Mario. Dan juga Wakil Ketua KPK 2015-2019, Saud Situmorang. Selamat pagi, Pak Saud. Selamat pagi, Mas. Ya, selamat pagi, Bapak-Bapak. Ini kami juga masih mencoba menghubungi anggota Komisi 3 DPR RI untuk ikut bergabung bersama, tetapi hingga saat ini masih belum ada respon, sehingga kita bersama Bapak-Bapak yang sudah hadir melalui sambungan Zoom ini. Saya ke Pak Saud. Pak Saud, memaafkan koruptor, yang penting mengembalikan hasil korupsinya ke negara. Ini sudah tepat atau belum sebenarnya usulan dari Presiden Prabowo Subianto ini? Ya, saya kebetulan mendengar persis pidato itu ya setengah jam ya. Itu kan panjang tuh, di belakang, bagian belakang baru dia nyebut, di depan nyebut Indonesia gimana, Ya. baru sulit, di belakang baru nyebut itu. Kalau lihat dari pidato itu, dia kayaknya nggak paham due process of law ya. Due process of law itu semua tindak pidana itu harus ada prosesnya. Ya. Nggak bisa sembunyi-sembunyi kayak begitu. Memberantas korupsi itu Anda harus transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan dan seterusnya. Jadi kalau bicara due process of law, di negara lain juga ada memaafkan kayak begitu. Jadi tapi prosesnya jalan dulu karena disitulah kekuatan buktinya, transparannya. Jadi yang paling utama kan sebenarnya harus dipahami kalau kita mau kumpul lah katakan apa sih nature-nya korupsi itu?
nature korupsi itu penyalahgunaan kekuasaan, keuntungan pribadi, publiknya dirugikan, cenderung rahasia, kolusi, manipulasi, ketidakadilan. Itu kalau mau disebut sampai 50 juga ketemu itu apa nature-nya korupsi itu. Jadi itu harus dipahami dulu gitu. Makanya kalau kita mau lihat kenapa angka kita 34, kalau bisa saya dikasih waktu memaparkan di sini. Nah, itu di depan itu di layar itu kalau kenapa kita dapat angka 34? Ini angka indeks itu kan yang persepsi menilai korupsi kan, ya Pak ya? gimana? Indeks persepsi korupsi Indonesia. Ya, kenapa kita dapat indeks persepsi korupsi 34 itu kan ada 13 lembaga yang menilai. Tapi di layar ini Anda bisa lihat itu untuk tahun 2023 itu hanya 8 lembaga. Ya kan? Yaitu apa yang namanya Economic Intelligence Unit, Political Research Service, Bertelsmann Transformation Index, World Justice Project, Varieties Democracy, IMD World Competitiveness, terus kemudian Global Insight, terus Political Risk, Economic Survey, itu yang paling bawah kanan yang pink itu malah disebut itu yang dinilai pimpinan nasionalnya juga dinilai loh sampai pimpinan lokalnya. Oke. Jadi jangan main-main, Anda ngomong apa salah aja bisa jadi menginspirasi orang tidak benar. Jadi persoalannya kembali dari 8 lembaga ini, kemarin World Economic Forum yang merah itu nggak nilai, nggak tahu kenapa itu saya nggak ngerti. World Economic Forum itu banyak yang dinilai dari kita, mulai dari bagaimana kita melaksanakan ekonomi, perizinan dan seterusnya. Dari 8 lembaga yang ada di layar itu, masing-masing itu lebih kepada menyentuh persoalan politik juga gitu. Jadi sekali lagi kalau Presiden meminta sesuatu diselesaikan tanpa due process of law, itu kontraproduktif. Jadi bikin pertanyaan di 8 lembaga yang kita lihat tadi itu, ini gimana sih menyelesaikan pemberantasan korupsi? Jadi aneh gitu loh. Oke, Gitu kira-kira, Anda, Mas Mario. Pak Saud, Anda mau bilang ini sebenarnya malah justru pemberantasan korupsi kita semakin mundur atau bagaimana? Oh iya dong. Akan kemarin itu salah satu menterinya menjelaskan bagaimana dia pengampunan itu pakai abolisi lah, amnesti. Itu soal lain. Makanya tadi kan Ketua KPK bilang itu bahwa yang penting prosesnya dulu. Bukan kemudian ada istilah diam-diam begitu. Itu buat orang asing aneh. Nanti Mas Janur bisa jelaskan dia pengalaman bagaimana di Rolls Royce itu memaafkan karena dia membawa nama negara. Tetapi itu ada prosesnya, nggak ujuk-ujuk diemin aja ganti rugi, diem-diem nggak begitu, Mas Mario. Tapi kan ini Pak Saud untuk kepentingan keuangan negara juga karena melihat aset yang harus dikembalikan dan lain-lain. Oh iya, itu makanya disebutnya due process of law. Proses hukumnya harus jalan. Itu kan Dedi bilangnya diam-diam. Itu malah jadi aneh, dia transparansinya gimana, nanti unsurnya tidak adil. Karena kalau bicara Anda mengkorupsi, Anda harus buktikan dulu. Apa di pasal berapa Anda kenakan dia, apakah kerugian negara atau suap dan seterusnya. Jadi harus jelas dulu prosesnya, jangan, kalau saya bilang jangan panik deh berantas korupsi, tenang gitu, terkalem-kalem gitu. Jangan kayak 10 tahun terakhir deh. Oke, saya ke Mas Zainur. Mas Zainur, ini pagi-pagi Pak Saud sudah presentasi ini, semangat melihat, mendengar usulan dari Pak Prabowo ini. Nah, dari Mas Zainur sendiri melihat bahwa ini, dari Pak Saud mengatakan bahwa ini mundurnya demokrasi dengan usulan seperti ini. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Saud ya. Sangat berbahaya ketika pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara diam-diam menggunakan mekanisme pengampunan yang keluar dari proses hukum, apalagi menggunakan instrumen amnesti, abolisi, rehabilitasi, grasi gitu ya. Tinggal dipilih mana yang mau dipilih, misalnya amnesti dan abolisi. Ini sangat berbahaya. Kami sudah pernah sampaikan bahwa misalnya amnesti dan abolisi, meskipun harus meminta pertimbangan kepada DPR, ini seharusnya instrumen yang tidak mudah digunakan. Ini instrumen hanya boleh digunakan dalam kondisi-kondisi tertentu untuk tujuan yang sangat besar demi mempersatukan negara. Kalau kita baca sejarahnya, amnesti dan abolisi itu banyak diberikan kepada mereka yang ingin melepaskan diri dari negara, atau misalnya angkat senjata karena berbeda pandangan politik dengan pemerintah pusat gitu ya. Dalam sejarah Indonesia itu banyak diberikan misalnya kepada Gerakan Aceh Merdeka, kepada Fretilin di Timor Leste, atau juga para tahanan politik karena mereka melawan negara dalam tanda kutip bukan karena
jahat kepada rakyat, tetapi karena perbedaan pandangan politik bagaimana negara itu harus dijalankan dan juga ada aspirasi-aspirasi yang itu tumbuh karena kegagalan negara untuk memberikan rasa keadilan kepada mereka. Jadi kemudian daripada terus tercerai-berai ditawarkan amnesti abolisi dengan catatan mereka harus letakkan senjata dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, kalau itu akan diberikan kepada para koruptor, ini sangat tidak tepat dan itu sangat menyakiti hati rakyat. Apa yang dilakukan oleh para koruptor itu sangat jahat, sangat merugikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat dan tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara pengampunan seperti ini. Bahkan kalau kita lihat dalam hukum positif saat ini di pasal 4 Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 itu sudah sangat jelas bahwa pengembalian kerugian keuangan negara itu tidak menghilangkan unsur pidana. Apalagi kalau kemudian itu mau di-bypass dengan menggunakan hak prerogatif presiden dalam bentuk amnesti dan abolisi. Tadi Pak Saud juga menyebut di negara lain tidak ada itu model pengampunan yang kemudian mengakibatkan impunitas, tidak bekerjanya hukum untuk melindungi orang-orang tertentu. Memang ada model-model di negara common law, tetapi itu spesifik, yaitu untuk pelaku berupa korporasi atau perusahaan. Pelaku korporasi ini kalau ditersangkakan dan kemudian dituntut secara pidana, maka dampaknya bisa luas, termasuk misalnya juga bisa berdampak kepada ketenaga kerjaan, kepada perekonomian. Sehingga di negara-negara common law itu ada yang namanya deferred prosecution agreement. Ini yang terjadi pada kasus Rolls-Royce itu ya Mas Zainur ya? Betul, tadi sudah disampaikan oleh Pak Saud, waktu itu Rolls-Royce memberikan suap kepada Emir Syahsatar, Direktur Utama Garuda, karena Garuda membeli mesin jet pesawat untuk Garuda. Nah, kemudian dari penegak hukum Inggris tidak melakukan penuntutan pidana karena Rolls-Royce setuju untuk membayar kalau tidak salah 400 juta pound sterling agar apa? Agar yang pertama menunjukkan komitmen perbaikan, yang kedua itu juga memberikan pemasukan kepada negara, dan yang ketiga ini sebagai bentuk hukuman yang sangat berat dilihat dari cost and benefit-nya. Mungkin keuntungan finansialnya hanya sekian, tetapi kemudian denda yang harus dibayar itu sangat tinggi. Berarti Anda mau bilang bahwa ini lebih cocok untuk korporasi. Berarti ini lebih cocok ke korporasi ketimbang ke personal ya, korupsinya. Betul. Dan itu pun tidak bisa langsung diterapkan. Kalau mau diterapkan, maka harus melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3199 Junto 20 2001, Undang-Undang Tipikor, dengan mengakomodir apa yang biasa disebut sebagai deferred prosecution agreement itu tadi. Dan itu juga tidak mudah, harus dilakukan investigasi, juga harus ada pengakuan, ya. Tidak bisa sembunyi-sembunyi, diam-diam gitu ya. Semua harus transparan. Publik juga bisa melakukan pengawasan sehingga ada equal treatment. Juga itu merupakan satu prosedur yang diakui secara hukum. Itu merupakan salah satu due process of law, bukan keluar dari konteks penegakan hukum. Jadi itu kemudian di PE itu dimasukkan sebagai salah satu mekanisme yang diakui dalam hukum. Sehingga sekali lagi, menurut saya, meskipun saya percaya tujuan presiden ini baik, ingin mengembalikan kerugian keuangan negara, ingin mengajak orang bertobat, tetapi caranya salah. Kalau cara ini terus dibiarkan dan akan dilakukan, maka ini menjadi angin segar, menjadi insentif bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Dan orang tidak akan takut lagi korupsi, toh besok bisa diampuni kok gitu ya. Sehingga menurut saya, daripada memberikan pengampunan dengan metode amnesti abolisi, kenapa kemudian tidak melakukan pemberantasan korupsi dengan tegas dan keras? Misalnya dengan merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kriminalisasi illicit enrichment, juga sahkan RUU perampasan aset. Kalau illicit enrichment itu bisa disahkan, maka harta para penyelenggara negara yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya bisa dirampas secara langsung oleh negara, gitu Mas Mario. Oke, saya ke Pak Saud. Pak Saud, ini ada persepsi bahwa sebenarnya kenapa usulan ini muncul? Karena para koruptor ini merasa bahwa ya sudah, saya mendingan ditahan saja, toh pada akhirnya mengembalikan uang pun masa tahanan saya tidak dikurangi, sehingga lebih baik presiden mengusulkan bahwa ya kembalikan saja ketimbang harus menahan ataupun memberikan amnesti kepada mereka jika pada akhirnya mereka mengembalikan. Ini tanggapan Anda seperti apa? Ya, itu yang disebutnya logical fallacy. Jadi logikalnya itu menyimpang gitu loh. Karena kita harus lihat, saya di bagian depan tadi sudah jelaskan nature-nya korupsi itu
cenderung mengabaikan prosedur, diantaranya selain yang sudah saya sebutkan di depan tadi itu. Terus kemudian penyelewengan dana publik, kemudian kesenjangan, akibatnya itu kesenjangan sosial, sistem yang dirusak dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau dia tidak menyasarkan dengan mekanisme sistem yang saya bilang due process of law tadi, nah ini jadi menarik perhatian. Ambil aja Watch Justice Project yang saya sebutkan tadi. Kita cara kita menegakkan hukum, kita kan dapat angka 24 dari 1 sampai 100. 24 Mario kecil banget gitu ya. Apa yang dinilai itu? Cara kita menegakkan keadilan, kebenaran, kejujuran, hukum yang saya sebut due process of law tadi itu bermasalah. Jadi kalau dikatakan hanya persoalan-persoalan mengembalikan uang, ini bukan kelompok arisan yang pimpinan arisan yang bawa lari uang, terus kemudian uangnya dibalikin arisan, terus kumpul lagi sama-sama ngobrol. Enggak, ini bicara sistem, ini bicara negara. Jadi nggak sesederhana itu berpikirnya. Itulah sebabnya kenapa datang 9-8 lembaga yang menilai tadi itu dari sisi kompetisi gimana. Tadi ada di bawah itu varietas demokrasi, cara kita berdemokrasi kayak gimana, cara kita memutuskan politik kayak gimana, egalitarian nggak, egalitarian itu equal, kalau diputus-putusin sendiri oleh presiden bener nggak. Ini nanti indeks persepsi korupsi kita, ini indikasinya bakal menurun kalau cara kita ngambil kebijakan seperti ini, karena yang dirusak itu kan persepsi. Jadi sekali lagi, ini bukan matter of angka. Nature dari korupsi itu harus dipahami dulu, baru kita bisa memasuki mengobatinya, kayak gitu Mas Aryo. Oke, kalau kita bicara soal nature dari korupsi, Pak, menurut Anda sebenarnya yang selalu selama ini digaungkan oleh KPK adalah terkait dengan pencegahan. Menurut Anda dengan usulan seperti ini, kita lebih kepada ini membiarkan pencegahan yang semakin minim terjadi, atau bagaimana sebenarnya? Nah, makanya dulu, kan ada tadi saya sebutkan tabel 8 lembaga tadi itu, kan masing-masing itu menilai polisi, tentara, terus kemudian hakim, jaksa, pegawai negeri, pimpinan daerah, terus kemudian pelaku bisnis, itu semua di pencegahan itu udah masuk. Ada yang katanya di politik kita masuk politik cerdas berintegritas, terus kemudian di swasta kita masuk yang namanya ekonomi, ya kita datang ke Kadin, masuk ke daerah, nih loh jangan suap-suap. Terus kemudian kalau kita ke daerah, kepala daerahnya kita ajak ngobrol. Tapi kurang dari 3 minggu kadang-kadang kena OTT kayak gitu kan. Jadi kalau pencegahannya, pintu pencegahannya di KPK itu udah banyak. Walaupun kita harus perbaiki. Zamannya SBY itu sebutnya Stranas, Strategi Nasional Pencegahan Penindakan Korupsi. Zaman Jokowi diubah. Stratasnya itu Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Penindakan yang nggak jalan. Targetnya juga mau jadi dapat IPK berapa nggak jelas. Zaman SBY itu targetnya dia 50, walaupun nggak kecapai ya. Tapi dia punya cita-cita selesai memimpin SBY punya target 50. Nah sekarang kita tanya Pak Prabowo mau berapa? Ya. Mau berapa selesai 5 tahun ke depan itu? Mau 40, 50? Nah mari kita duduk sama-sama. Jadi jangan panik, berantas korupsi itu biasa-biasa aja, tenang-tenang, kalem-kalem gitu ya. Tapi strukturnya jalan. Tapi bukan dia tenang-tenang itu maksudnya tidak dilakukan dengan yang saya sebut sekali itu due process of law. Semuanya itu ada proses dengan hukum. Karena apa? Korupsi ini nature-nya adalah extraordinary crime yang merusak semuanya. Jadi sekali lagi dia harus pakai sistem. Gitu Mas Mario. Oke, saya ke Mas Zainur. Mas Zainur, ini menarik bahwa terkait dengan ini sedikit soal pencegahan. Anda melihat bahwa sebenarnya usulan dari Pak Prabowo ini lebih melemahkan terkait dengan pencegahan. Pada akhirnya ini melihat lebih ke soal penindakan ataupun bahkan pengampunan sebenarnya bagi para koruptor. Ya, usul ini sebenarnya menurut saya adalah kegagalan untuk melakukan diagnosis akar masalah. Dan kalau memang itu akan dilakukan dengan pemberian amnesti dan juga abolisi, ini bisa salah obat nih, bisa keracunan Republik ini gitu ya. Oleh karena itu menurut saya gitu ya, pemerintah khususnya para pembantu presiden duduk bersama ya, duduk bersama, kemudian lakukan penelitian tentang akar korupsinya, kemudian buat program pemberantasan korupsi selama 5 tahun ke depan ini, kemudian tetapkan target-target yang terukur. Ya, saya setuju dengan Pak Saud gitu ya. Misalnya para pembantu presiden ini untuk mengatasi masalah korupsi, Menkum dan juga Menko Hukum itu kemudian buat target. Apakah selama 5 tahun ini akan misalnya memperbaiki KPK
maka harus dilakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK. Memperbaiki peraturan perundang-undangan yang tadi dikatakan lemah karena memberi kesempatan kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk tidak membayar uang pengganti dan kemudian digantikan dengan pidana penjara gitu ya. Maka harus direvisi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Banyak sekali yang harus disesuaikan dengan misalnya agar comply dengan konvensi PBB melawan korupsi. Dan yang ketiga misalnya harus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap institusi penegak hukum. Kesejahteraan penegak hukum kita masih buruk, profesionalitasnya, integritasnya masih bermasalah. Itu kan juga yang menyumbang angka buruk terhadap indeks persepsi korupsi. Ya kita secara terbuka kita katakan kepolisian, kejaksaan itu dua institusi utama di bawah pemerintah yang sampai saat ini masih menjadi bagian dari masalah sehingga memperburuk situasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Sekali lagi menurut saya, ya, ini kemudian jangan menggunakan cara-cara yang di luar sistem, memberikan amnesti dan abolisi menjadi sinyal buruk, bahkan bisa menjadi insentif orang semakin berani melakukan korupsi. Justru yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah membuat program-program yang terukur, yang terarah, yaitu perbaiki kelembagaan pemberantas korupsi, KPK, kepolisian dan kejaksaan, perbaiki instrumen hukumnya, Undang-Undang Tindak Pidana pemberantasan tindak pidana korupsi, dan juga ada beberapa RUU lain yang dibutuhkan untuk mendukung pemberantasan korupsi, RUU perampasan aset, RUU pemberantasan transaksi uang kartal dan seterusnya itu tadi. Sehingga menurut saya jangan juga kemudian salah diagnosis, salah memberi obat, bisa keracunan, bisa semakin buruk situasi pemberantasan korupsi di Mas Indonesia. Zainur, Anda mau bilang bahwa Anda setuju dengan pidana terhadap para koruptor ini ketimbang amnesti? Ulangi Mas Mario. Anda mau bilang bahwa Anda setuju bahwa pidana badan buat para koruptor ini ketimbang amnesti ketika mengembalikan uang? Ya, tentu soal pengembalian uang itu kan bisa didekati dengan perampasan aset itu tadi Mas Mario. Jadi hukuman badan masih penting, perampasan aset juga penting. Tapi kalau metodenya amnesti dan abolisi, perampasan asetnya juga belum tentu gitu ya. Karena seperti dikatakan oleh Prof. Mahfud, uang berapa yang harus dikembalikan itu kan tidak jelas, apalagi mekanisme dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Siapa saja yang harus ditawari, Mas Mario? Apakah ini tawaran bersifat terbuka atau hasil investigasi yang sudah diketahui terlebih dahulu oleh aparat penegak hukum? Dan kemudian bagaimana pemerintah untuk menentukan mana yang layak diberikan amnesti abolisi, mana yang tidak layak. Ini kan semuanya serba gelap. Nah, kalau pemberantasan korupsi itu tidak transparan, tidak akuntabel dalam ruang gelap, ini justru bisa menimbulkan ladang korupsi yang baru. Bisa saja kemudian ada abuse of power, ada penyalahgunaan kewenangan oleh misalnya para pembantu presiden. Kalau presiden, saya percaya presiden orang yang sudah selesai dengan dirinya, tetapi kan para pembantunya dari zaman ke zaman kan namanya pembantu presiden banyak yang juga kemudian tertarik untuk memperkaya diri, sehingga menurut saya ini justru membuka masalah-masalah lain yang tidak jelas dan tidak permanen, Mas Mario. Kalau ingin memperbaiki masalah dengan permanen, maka perbaiki undang-undangnya, perbaiki lembaganya. Baru yang terakhir, perbaiki kultur birokrasi dan masyarakatnya, Mas Mario. Oke, saya ke Pak Saud. Pak Saud, Anda tadi menyinggung soal IPK kita yang 34. Kalau mau dikatakan sebagai mantan pemimpinan di KPK, ini sebenarnya sistemnya yang masih belum berjalan atau manusianya yang belum optimal sebenarnya? Ya, kalau by definition kan selalu orang bilang korupsi itu karena greedy, korupsi itu karena sistem, korupsi itu karena kurang penghasilan dan seterusnya. Dan semua ini kan sudah dideketin. Coba tanya, pernah nggak gaji pegawai negeri turun? Naik terus. Tapi apakah IPK-nya naik? Apakah uang untuk orang-orang yang di DPR itu dari tahun ke tahun sejak reformasi turun? Enggak, tiap tahun gede. Bahkan sekarang makin gede. Apakah mereka punya pensiun untuk kemudian mengesahkan undang-undang pemberantasan pengembalian aset? Enggak. Jadi kombinasi semua itu harus didekati bersama-sama sehingga kemudian kita bisa menemukan titik formula yang paling penting yang saya bilang tadi itu tujuannya tentu akan meningkatkan IPK. Makanya poin-poin tadi itu harus disasar satu persatu. Kalau buat Justice Project bilang penegakan hukum, tentu kita harus membina MA, MK dan seterusnya. Ini kan banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang menurut saya penegakan hukum untuk kemudian yang tegas dan akuntabel itu yang paling penting. Jadi artinya Anda harus meningkatkan transparansi, bukan malah jadi sembunyi-sembunyi, itu enggak. Di mana-mana Anda pergi ke dunia mana aja, memberantas korupsi transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, kemudian mendorong peran serta, baru melindungi orang-orang yang mempunyai passion pemberantasan korupsi. Selama 5 poin ini Anda nggak jalankan, Anda akan nabrak ke sana kemari aja, Mas Mario.
Oke, ini menarik ya, bahwa dari usulan Pak Prabowo ini sendiri, ini juga jadi pertanyaan bahwa sebenarnya dengan mengembalikan hasil korupsi yang telah dilakukan oleh para koruptor tersebut, kenapa tidak pada akhirnya memprioritaskan rancangan undang-undang perampasan aset di program legislasi nasional. Tapi ini kita akan bahas usai jeda berikut. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong dan juga kedua narasumber saya, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Zainur Rohman dan juga Wakil Ketua KPK 2015-2019 Saud Situmorang. Bapak-bapak, kita akan lanjutkan lagi. Ini terkait dengan, saya ke Pak Saud dulu. Pak Saud, bagaimana melihat bahwa KPK hingga saat ini terus melakukan pemberantasan korupsi, tetapi kecanggihan dalam melakukan korupsi ini memang terus mutakhir. Dalam arti bahwa bagaimana susahnya atau seberapa susahnya melihat atau menelisik ini kekayaan ataupun kekayaan negara yang diambil hasil kekayaannya. Karena saat ini kan koruptor bisa saja melakukan money laundering ataupun menyembunyikan asetnya, menyembunyikan hasil korupsinya. Ini bagaimana? Sesusah apa sebenarnya, Pak? Ya, lagi-lagi kita lihat ya, kalau kita lihat kembali ke Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan kepada tugas KPK sendiri, ketika seseorang mengambil bukan haknya, apakah itu dengan berbuat atau tidak berbuat, kalau kita katakan dia ngambilnya kerugian negara pasal 2 pasal 3, ya kan, itu kan praktis Anda harus menghitung. Anda punya tahu kan kemarin waktu BTS ada masalah juga sama tukang hitung ya kan? Ya. Ya kan, malah dia terlibat di tukang hitung itu. Ya. Nah, itu lagi itu sisi lain lagi loh. Bagaimana kita bisa melakukan penindakan pasal 2 pasal 3 walaupun itu masih berdebat kalau kita melakukan perhitungan. Nah, kemudian setelah disimpulkan ada penyimpangan-penyimpangan, kemudian negara rugi, katakanlah gudang negara rugi tapi tidak ada kickback, itu sisi lain lagi gitu. Jadi sekali lagi ada banyak yang kompleks yang harus kita pelajari tentang bagaimana seseorang mengambil untuk dikembalikan. Anda nggak boleh memastikan seseorang ngambil itu sebelum dia dihitung dong, belum dibuktikan dong. Jadi kalau tadi dibilang diam-diam, yang hitung siapa tuh? Ngembaliinnya berapa? Ya kan? Emang di mana ada orang di dunia ini ngaku dia ngambil 3 terus mengembalikan 10 gitu kan? Oke. Ngaku ngambil 10, kembalikan 3. Itu kan harus dihitung gitu loh, Mas Mario. Berarti KPK sendiri memang kesulitan sebenarnya, Pak ya, tidak mudah untuk melakukan pembuktian tersebut ya, berapa hasil korupsinya. Oh iya, bahkan ya kemarin kan saya beberapa kali bilang bila perlu KPK ngitung sendiri, malah diribut orang, kamu bisa di-challenge. Karena tukang hitungnya itu adalah BPK dan BPKP. Saya bilang enggak, undang-undang itu sinyal dari badan piagam PBB itu juga kita bisa ngitung sendiri. Jadi selain soal, karena ketika Anda bicara mengambil dan memberi, itu hitungannya harus jelas. Nggak bisa, itu nama abuse of power, which is itu nggak pernah kita lakukan selama di KPK. Makanya kadang-kadang lama gitu, karena ngitungnya cukup hati-hati, detail-detailnya, item-itemnya kan. Kan itu banyak persoalan di yang kita sebut tadi itu korupsi itu sering dilakukan dengan sembunyi, terus kadang-kadang juga menimbulkan kehilangan katakanlah efek yang tidak membawa efek jera dan seterusnya. Dan saya sudah sebutkan nature itu harus disasar satu persatu. Jadi nggak juga hanya angkanya saja. Angka oke, kita bisa hitung karena itu gampang bisa dilihat dengan transparan. Tapi yang tidak bisa dihitung ini kan kerjasama di belakang layar yang membuat sistem jadi rusak. Korupsi cenderung bekerja sama di tempat-tempat gelap. Bagaimana Anda bisa menyelesaikan itu kalau tidak Anda membuka secara terang? Kan gitu Mas Mario. Oke. Sebelum saya ke Mas Zainur, saya mau menyapa politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia yang baru saja bergabung dengan kita. Selamat pagi Bang Doli. Selamat pagi. Bang Doli, sudah ada Mas Zainur dan juga Pak Saud Situmorang yang sudah dari tadi berdiskusi bersama kita. Lanjut. Ya. Oke, Bang Doli, ini melihat bahwa ini ada pro dan kontra terkait dengan usulan Pak Prabowo terkait dengan amnesti bagi para pelaku korupsi atau koruptor jika mereka mengembalikan hasil korupsi yang sudah mereka ambil. Ini apa semangat sebenarnya dari Pak Prabowo untuk pada akhirnya memberikan usulan ini? Iya, semangatnya sih tetap sama saya kira ya, bahwa saya menghitung ya, sudah berapa kali sebetulnya statement Pak Prabowo ini itu menegaskan atau mengajak kita semua untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, itu sering yang dia sebut itu. Baik sebelum menjadi presiden, pada saat kampanye-kampanyenya, di dalam debat juga seperti itu disampaikan,
dan setelah jadi presiden ini juga beberapa kali. Nah, yang terakhir kemarin soal ini kan sebetulnya keinginan kuat untuk melakukan penyelesaian ya masalah korupsi yang sudah terjadi yang nggak selesai-selesai. Jadi ada para tindak pidana korupsi, para koruptor yang diketahui melakukan tapi kemudian tidak bisa selesai, dan itu jumlah kerugian negaranya juga cukup besar. Nah, makanya kemudian itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau kita lihat ya apa yang dilakukan, misalnya jumlahnya banyak sementara kebutuhan negara kita besar gitu, maka kemudian simpel aja Pak Prabowo kemudian mengatakan ya yuk balikin lah uang negara yang ambil itu karena kita sedang perlu gitu. Nah, cuma memang harus diklarifikasi dan kemudian di-clearkan ya, terutama kepada para pembantunya, para menteri, aparat penegak hukum. Ya pernyataan misalnya memaafkan itu. Nah, buat saya sebetulnya pertama penegasannya adalah ini adalah akan diberlakukan terhadap tindak pidana korupsi yang sudah terjadi. Ke depan ya nggak bisa karena nanti akan persoalan di masa kemudian. Nanti orang kalau ini tidak dikasih garis demarkasi yang jelas, ya nanti orang akan korupsi kemudian minta maaf selesai gitu. Nah, kemudian yang kedua, ya saya tidak tahu ya memaafkan itu apakah berarti mengampuni. Negara kita ini negara hukum. Kalau orang sudah ketahuan ngambil nyolong ya harus dihukum dulu gitu loh. Maupun mau dibalikin, nah, kalau tidak dibalikkan gitu, ya tentu sistem hukum tetap harus berlaku. Nah, ini yang mekanismenya harus kemudian ditindaklanjuti oleh para kementerian yang berkaitan dengan hukum dan aparat penegak hukum. Itu bagaimana tuh teknis hukumnya ya. Buat saya ya arti memaafkan itu belum tentu diampuni apalagi secara hukum. Kira-kira begitu. Oke, Bang Doli, ini terkait dari tadi Pak Saud Situmorang sudah memberitahu bahwa ini indeks persepsi korupsi kita di angka 34 sebenarnya. Kalau kita mencontohi negara-negara yang tinggi seperti New Zealand misalkan, pada akhirnya mereka mengawinkan antara pengembalian hasil korupsi tapi juga pidananya tetap berjalan sebenarnya. Nah, kalau misalkan dari usulan Pak Prabowo sendiri ini melihat bahwa ini ada kemunduran dari segi pencegahan dan juga dari segi penindakan sebenarnya. Ini tanggapan Anda seperti apa? Ya, itu saya kira semangat yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo melihat indeks korupsi kita sangat rendah gitu loh. Makanya kita harus kemudian memulai lagi ya. Semua saya kira harus dibenahi ya, masalah soal pencegahan, kemudian soal tindak pidananya. Makanya kemarin kan kami di DPR itu bicara tentang soal undang-undang perampasan aset. Saya juga berapa kali sama Bang Saud waktu itu diskusi ya. Nah, walaupun kemudian kita waktu itu membuat diskusi itu karena tindak lanjut dari adanya konvensi ya, UNCAC itu yang kita sudah ratifikasi. Nah, cuman kan persoalannya sistem hukum kita, masa hukum kita berbeda. Makanya sekarang kita sudah tetap masukkan, tapi kita rubah judulnya itu rancangan undang perampasan aset terhadap tindak pidana korupsi. Gitu. Jadi tetap saja bahwa kita kan tidak menuntut pembuktian terbalik, makanya kita terhadap orang-orang yang sudah dinyatakan tindak pidana korupsi, maka kemudian bisa diberlakukan undang-undang tentang perampasan aset itu. Nah, jadi sebetulnya pertama sebetulnya undang-undang kita tentang Tipikor, TPPU sebetulnya masih cukup relevan selama law enforcement-nya konsisten dan kuat. Ya. Nah, apalagi nanti kalau kemudian ditambah dengan undang-undang yang baru nanti, mudah-mudahan ini semakin menegaskan kita, menguatkan kita, membangun kesadaran secara kolektif bahwa bangsa ini harus mengurangi korupsi, kira-kira gitu. Oke, ini saya ke Mas Zainur, ini Bang Doli sudah menyinggung sedikit terkait dengan perampasan aset. Ini bagaimana Anda melihat semangat atau usulan yang dilakukan oleh Pak Prabowo? Tetapi faktanya hingga saat ini sebenarnya RUU perampasan aset sendiri masih belum masuk dalam prioritas sebenarnya. Ya, semangat Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi itu sangat terlihat. Pidato beliau, saya setuju Pak Doli tadi sampaikan sejak masa kampanye, sampai kemudian pas pelantikan, kemudian waktu retret di Magelang, dan juga kesempatan-kesempatan berikutnya.
Yang menjadi tugas adalah bagaimana untuk mengimplementasikan semangat-semangat verbal tersebut dalam bentuk kebijakan. Oleh karena itu menurut saya seharusnya pemerintahan baru ini segeralah tetapkan target. Kalau memang misalnya 1 tahun menargetkan tidak usah terlalu ambisius, memperbaiki indeks persepsi korupsi misalnya 2 poin, maka kemudian di tahun 2029 ketika Pak Prabowo selesai menjabat, harusnya indeks persepsi korupsi itu di angka 44. Nah, untuk mencapai angka 44 tersebut, maka dibutuhkan perbaikan. Oleh karena itu, perbaikannya harus menyeluruh dan juga saling koheren. Kami sampaikan tadi, perbaikan yang pertama mungkin ada yang paling penting adalah perbaikan kelembagaan. Kelembagaan pemberantas korupsi kita sampai sekarang sangat problematik. KPK sakit, kepolisian kejaksaan juga belum bebas dari korupsi, masih ada persoalan rendahnya misalnya kesejahteraan di kepolisian gitu ya, dan juga persoalan-persoalan laten lainnya yang itu kemudian menjadi beban. Alih-alih menjadi solusi pemberantasan korupsi, justru aparat penegak hukum menjadi masalah dalam pemberantasan korupsi. Yang kedua tadi itu dari sisi substansi hukumnya. Substansi hukum kita itu masih belum cukup maju. Undang-Undang 3199 itu masih banyak yang ketinggalan zaman, yang itu perlu disesuaikan dengan UNCSI maupun disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang relevan untuk zaman saat ini. Menurut saya yang sangat penting misalnya adalah bagaimana mengkriminalisasi illicit enrichment. Ini ada di dalam 2 aspek ya. Yang pertama adalah di dalam RUU perampasan aset, yang kedua di dalam harusnya masuk ke dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Illicit enrichment atau pengayaan secara tidak wajar ini di mana-mana itu dikriminalisasi. Meskipun mungkin juga ada negara-negara yang tidak melakukan kriminalisasi karena sudah rendahnya angka korupsi di negara tersebut. Tapi di negara-negara yang masih tinggi itu kemudian sekarang arah di negara-negara yang masih berjuang untuk lepas dari korupsi adalah berupaya untuk mengkriminalisasi illicit enrichment, pengayaan secara tidak wajar, rekening gendut, harta penyelenggara negara yang tidak dapat dijelaskan asal usulnya, yang seperti itu kemudian harus dibuktikan bahwa itu berasal dari perolehan yang sah. Kalau tidak mampu maka dirampas untuk negara. Nah, tadi Pak Doli sampaikan ini sudah masuk prolegnas. Nah, ini saya belum tahu kalau itu memang sudah masuk. Setahu saya penjelasan dari berbagai pihak itu belum dimasukkan, baik itu RUU perampasan aset maupun RUU tindak pidana korupsi. Jadi sebenarnya menurut saya pemerintah yang baru dilantik ini punya waktu sangat singkat, 5 tahun. 5 tahun itu seharusnya punya target. Menurut saya misalnya tiga undang-undang saja, tidak usah terlalu ambisius. Perbaiki undang-undang KPK untuk mengembalikan independensi KPK. Tadi Pak Doli menyampaikan ini problem penegakan kok, bukan problem regulasi. Ya maka institusi penegaknya harus kita perbaiki. KPK harus dikembalikan independen. Yang kedua adalah RUU Tipikor. RUU Tipikor ini sangat penting karena memang sudah ketinggalan zaman dan juga banyak problem, pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 11, pasal 12. Yang ketiga adalah RUU perampasan aset. 3 saja dalam 5 tahun kalau itu disahkan, menurut saya itu akan punya banyak kontribusi untuk memperbaiki skor indeks persepsi korupsi yang pernah turun drastis. Bisa dibaca grafiknya, indeks persepsi korupsi itu terjun bebas pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang KPK. Mengapa? Karena KPK tidak lagi sepenuhnya independen dan kehilangan deterrent effect. Ya, para penyelenggara negara tidak takut lagi tuh sama KPK. Orang KPK-nya juga bisa disuap, KPK-nya juga masih korup Anda mau di bilang dalam bahwa gitu kan. kalau Sehingga lembaga ini yang harus diperbaiki. Oke, Anda mau bilang bahwa lembaga penegak hukum kita misalkan yang tadi Anda bilang problematik, jika tidak dibenarkan terlebih dahulu, maka usulan apapun yang diberikan, baik itu dari presiden ataupun dari siapapun, ini tidak akan terlaksana pemberantasan korupsi kita yang optimal. Betul, itu yang disebut sebagai problem penegakan. Ya, hukum sudah ada meskipun terbatas, tetapi penegakan hukumnya itu problematik. Kenapa penegakan hukumnya problematik? Karena penegak hukumnya masih sakit. Kita sebut saja terbuka kepolisian, kejaksaan, KPK, tiga-tiganya sakit semua gitu ya. Kepolisian siang malam menjadi berita ya, di sana sini menjadi bagian dari masalah. Itu harus diberesi oleh pemerintah. Bagaimana caranya? Ya harus ada reformasi di kepolisian, termasuk yang tadi saya sebut tuh, kepolisian sampai sekarang kan yang masih sangat problematik misalnya kesejahteraannya. Mungkin kalau kejaksaan jauh lebih baik ya karena tunjangan kinerjanya sudah jauh lebih baik gitu ya. Tetapi itu juga masih belum ideal. Yang ideal misalnya seperti di KPK kesejahteraannya gitu. Jadi di kepolisian harus diperbaiki mulai dari rekrutmennya, promosi, mutasi, demosi, kesejahteraannya, pengawasannya, pengendaliannya gitu ya. Kepolisian sekarang menjadi sangat gemuk, kemudian juga tidak terkendali, Kompolnas tidak punya banyak
kemampuan untuk Oke. melakukan kontrol terhadap pengawasan terhadap kepolisian dan di mana-mana abuse of power gitu ya. Dan Oke. ini tidak bisa diharapkan untuk melakukan pemberantasan korupsi secara efektif, membentuk Kortas Tipikor misalnya. Saya tidak melihat itu menjadi solusi ketika masalahnya justru di dalam lembaga tersebut begitu ya. Oke. Sehingga menurut saya pemerintah ini punya waktu pendek 5 tahun. Buat saja yang real-real ya, daripada membuat terobosan yang terobosan tersebut juga mengandung racun. Amnesti abolisi untuk tipikor ini tidak akan bertahan lama, ini Oke. tidak permanen, ini bisa menimbulkan masalah baru, ini juga tidak sesuai dengan prinsip, saya setuju dengan Oke, Pak oke. Ahmad Doli Kurnia, tidak Saya- sesuai dengan prinsip negara hukum. Oke, saya ke Bang Saud. Bang Saud, ini menarik bahwa Anda pernah menjadi pimpinan KPK, tetapi dikatakan bahwa hingga saat ini problematik kita masih terjadi pada lembaga penegak hukum. Jadi apapun usulannya, baik itu amnesti ataupun bahkan transparansi maupun usulan-usulan baik lainnya, ini tetap tidak akan berjalan jika lembaga penegak hukum kita masih terus problematik. Pak Saud? Ya, Ah. jadi lagi-lagi Ya. kita melihat begini deh, kondisinya sekarang gini nih. Kita tenang-tenang ya, duduk baik-baik gitu ya, bahwa rakyat kita ini sekarang sudah hopeless Ya. dan helpless. Ya. Hopeless dan helpless loh. Kelihatannya udah nggak ada yang bisa nolong gitu. Kemudian statement presiden seperti itu bisa mengatasi hopeless dan helpless tadi nggak? Itu strong signal kita itu menambah hopeless, menambah helpless sebenarnya. Jadi nggak ada yang bisa nolong lagi. Nah makanya sebab itu tadi kita udah bicara instrumennya. Kita bicara instrumen, bicara KPK-nya yang harus independen. Walaupun hanya sekitar 4 tahun saya di dalam. Tapi waktu itu menunjukkan independensi, itu menunjukkan bahwa jauh dari isu yang kita sebut selama ini di remote. Sedangkan undang-undang KPK-nya ada, kita cerita waktu itu ada salah satu pimpinan yang di remote. Itu semua kan risiko. Jadi lagi-lagi apa yang disampaikan oleh Presiden juga itu menimbulkan sinyal kepada kita ada risiko pemberantasan korupsi ini semakin turun. Bagaimana kita bisa menaikkan ini? Tadi sudah disebutkan, Mas Jainur sebutkan, Mas Doli juga udah menyebutkan. Saya pikir kita bertiga hari ini pikirannya sama bahwa tidak bisa cara untuk kemudian kecuali kita menegakkan hukum yang saya katakan tadi due process of law, yaitu mengadili dengan transparan dan akuntabilitas yang tinggi. Nah itu kan satu syarat untuk penegakan hukum. Sehingga kalau kemudian kita mengatakan bahwa instrumennya sudah menjadi seperti yang sekarang, kita mengembalikan itu menjadi penting apa yang disebut sebagai independen sehingga kemudian dia tidak independen. Jadi kalau kita bisa katakan harus mengatasi transparansi untuk memastikan bahwa pemerintahan melakukan kegiatan secara transparan itu kan harapannya. Jadi lagi-lagi pintu depannya di mana? Saya mengatakan udah biarin aja tiga-tiga ini. Kemarin kan ada isu mau disatukan nih, KPK, polisi sama kejaksaan disatuin. Apapun modelnya itu soal strategi, struktur, sistem, skills, ya kan, staff dan seterusnya. Kalau di kepalanya nggak memberantas korupsi dengan benar, itu akan kita nabrak sini nabrak sana gitu. Ya oleh sebab itu nilai-nilai itu yang harus di-create dulu. KPK kan sudah memiliki nilai yang selama ini katakanlah sampai tahun 2000 sejak berdiri sampai 2019 memiliki nilai yang dia jaga di situ. Kemudian nilai itu dirusak dengan undang-undang baru itu, kembalikan nilai-nilai itu. Jadi gampang sekali menganalisisnya bahwa kemudian kalau kita tidak bisa mengembalikan nilai-nilai itu, kita hanya akan nabrak-nabrak ke sana kemari. Apakah pernyataan Presiden terakhir ini mengembalikan nilai KPK yang jujur, peduli, hukum yang pasti, hukum yang bermanfaat, hukum yang adil? Wah itu bisa berdebat 3 hari kita tentang itu. Ya. Oleh sebab itu, mari kita duduk sama-sama, para menterinya di brief ya, jelaskan, jangan menafsirkan, coba aja deh, tafsiran yang disampaikan baik itu oleh partainya, baik oleh menterinya pasti berbeda. Yang which is itu hanya cukup dijawab oleh Pak Mahfud aja udah selesai sebenarnya gitu. Oke. Itu sebabnya mari kita duduk sama-sama, yakinkan 5 tahun ke depan indeks persepsi korupsi 60. Kalau Prabowo mau tumbuh ekonomi 8%. 60 paling tidak. Jainur tadi minta 50 atau 40. Saya malah demandnya lebih tinggi. Lebih Karena tinggi, ya? memang karena angka 34 itu Mas Sario, angka kita kan 34. Betul. Artinya kalau kita mau menuju 100 atau 80 kayak Singapura, dengan korupsi ini semuanya bisa selesai. 70% masalah negeri ini bisa selesai by definition karena kita dapat 34. By definition 70% masalah Republik ini akan selesai kalau kita selesaikan korupsinya. Apakah itu memberi makan rakyat, apakah itu kemudian
strategi pangan dan Oke. seterusnya. Kita Berarti kan Pak tahu Saud isinya di optimis ya? belakang itu. Pak Saud optimis ya kita bisa IPK-nya lebih tinggi dari yang terjadi. Oh ya, bisa. Saya optimis kalau Oke. Pak Prabowo tetap seperti Oke. itu, tapi kemudian harus melakukan due process of law yang baik, gitu, Oke. Mas Mario. Terima kasih Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK 2015-2019 dan juga peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Mas Zainur Roman dan juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia atas dialognya pagi ini dan semoga apa yang disampaikan bisa memberikan masukan. Duduk bersama agar bisa membahas terkait dengan mulai dari pencegahan hingga penindakan sehingga bisa lebih optimal dalam pemberantasan korupsi ini. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu.